Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first podcast di Just Academy. Jadi ini podcast perdana spesial dan bintang tamu kita pasti spesial juga dong. Yaitu ayah dan bunda Ijaz sendiri. Halo. Oke, jadi kali ini Ijaz, ayah dan bunda bakal berpendapat tentang memberi opini lah ya. Tentang orang yang pinter, soleh tapi miskin. Tapi miskin yang di sini itu ya bukan berarti nggak punya apa-apanya ya. Miskin itu di sini konteksnya seperti masih bergantung sama orang lain, sama orang tua ya, misalkan masih minta uang jajan, uang kebutuhan pribadi dan lain sebagainya. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja tanyain ke Bunda Ijaz ya. Oke, Bunda. Alright. Bunda, apa pandangan Bunda tentang orang yang pintar, soleh, tapi miskin? Miskinnya kayak tadi ya, dalam tanda kurung tergantung sama orang lain dan tidak mandiri. Kalau menurut Bunda, kenapa terjadi fenomena seperti itu? Apa tadi teh? Yang yang pintar, soleh tapi miskin. Oh, ya. Jadi menurut Bunda kenapa terjadi fenomena pintar, soleh tapi miskin itu adalah karena satu salah pola asuh dan kedua salah circle. Dari berdasarkan yang Bunda pelajari dan Bunda ketahui ya, karena banyak banget orang tua sekarang, termasuk Nik ya, mamihnya Bunda gitu. Itu termasuk orang tua, tipe kali orang tua, udah anak mah tugasnya sekolah aja belajar. Kamu tuh udah belajar aja, nggak usah mikir macam-macam, fokus belajar, fokus sekolah, nggak usah macam-macam. Ya. Padahal dalam Islam itu sudah mengatur bagaimana seorang pemuda, seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, terutama laki-laki ya, ini buat laki-laki khusus ya. Untuk laki-laki itu kalau dia sudah balik, maka dia sebenarnya harusnya udah siap, udah ready buat nikah. Gitu. Karena seharusnya balik dalam arti kata Islam itu adalah di mana dia sudah siap secara physically, mentally dan juga secara akalnya sudah betul-betul balik juga. Jadi betul-betul akal tuh benar-benar sudah sempurna harusnya ya. Tapi kebanyakan sekarang adalah di mana ternyata banyak anak yang sudah balik tapi itu disfungsional. Dia hanya balik secara physically aja, tapi secara mentally dan secara akal dia tidak balik lah akalnya gitu ya, tidak sempurna akalnya. Makanya penting untuk kita orang tua ya, ini menurut Bunda penting banget untuk kita orang tua untuk mempelajari betul-betul bagaimana sesungguhnya seharusnya kita mentreat antara anak laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki itu emang di-prepare-nya untuk jadi koam, untuk jadi leader, untuk jadi pemimpin. Kan dia kan calon, kita harus sadar nih para ibu-ibu ya, kalau kita tuh mendidik anak itu, kita bukan lagi nyiapin buat jadi anak kita, bukan untuk nyiapin buat nanti kalau kita udah tua ada jagain kita gitu kan. Enggak, tapi kita tuh menyiapkan dia adalah calon bapak dan dia juga adalah calon suami. It means berarti dia adalah calon leader gitu untuk anak keturunannya nanti. Dan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua ya, terutama Bunda nih, kalau Bunda memandangnya, karena itu satu salah pola asuh, yang kedua adalah salah circle. Circle-nya di mana dia banyak main sama anak-anak yang berpikirannya ya seperti itu aja, bahwa berangkat sekolah, minta jajan, main, pulang, selesai gitu kan. Itu aja ritmenya, berputar-putar tanpa ada tanggung jawab lain. Dan itu harus mulai kita benahi sebenarnya. Gitu. Karena laki-laki itu kalau dia sudah balik berarti dia harus siap untuk bisa menjadi seorang pemimpin rumah tangga ya, bahkan menjadi pemimpin dunia seharusnya gitu. Maka itu juga dibarengi sama ilmu. Mungkin karena keterbatasan ilmu dari orang tuanya, makanya untuk orang tua seharusnya jangan pernah berhenti belajar, karena sebenarnya parenting itu adalah ilmu untuk kita orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang disukai sama Allah. Karena kebanyakan kita tuh maunya tuh mau kita aja yang kita suka aja. Tapi kita nggak pernah nanya mau Allah tuh apa sih? Mau Allah tuh punya anak tuh buat apa sih gitu kan? Tujuan punya anak tuh ngapain sih gitu. Jadi seperti itu. Jadi makanya banyak sekali anak-anak muda yang sudah balik tapi ya disfungsional secara
secara mentally dan juga secara akalnya. Kenapa? Akhirnya dia malah berpikir bahwa ya normal kalau minta jajan mak, minta kuota mak, minta baju mak, beliin ini, beliin. Dia ngerasa it's normal gitu. Padahal karena apa ya, itu sudah jadi habit mungkin turun-temurun. Iya. Jadi seperti itu Jas gitu. Makanya itu harus mulai kita rubah. Bagaimana caranya merubah pola pikir anak-anak, mindset. Semua tergantung mindset sih ya. Jadi bagaimana merubah mindset para pemuda-pemuda gitu kan, anak-anak muda ya, baik perempuan ataupun laki-laki, supaya mereka bisa merubah mindset mereka bahwa kalau misalkan cewek nih, kalau udah balik ya berarti saya siap jadi istri gitu kan. Untuk laki-laki berarti saya sudah siap jadi seorang suami gitu. Berarti kalau jadi suami kan dia harus jadi leader nih untuk rumah tangganya, nggak bisa main-main dong gitu, karena suami ini justru kan istilahnya tuh supirnya nih. Jadi kalau kamu mau ke arah yang baik ya udah, anak istrimu akan jadi ke bawah arah yang baik. Tapi kalau kamu malah bawa nggak baik ya jadinya malah jadi nggak baik. Seperti itulah Ijaz. Oke, berarti dari tadi yang Bunda bilang, jadi kita nggak bisa menyalahkan kalau misalkan anak itu nakal atau mungkin tadi miskin, gimana ya, masih bergantung gitu sama orang tuanya. Jadi kita gak bisa menyalahkan langsung kepada anaknya, tapi juga kita mempertanyakan tentang gimana pola asuh orang tuanya juga. Ya betul, itu tergantung dari pola asuh, tergantung pola asuh. Anak itu kan gimana kita, ya bahkan Allah aja menyatakan anakmu mau dijadikan Nasrani, Majusi, ya kan Yahudi, itu ya gimana kita gitu. Apalagi cuman mau dijadiin anak itu bisa settle secara keimanan, ketaatan dan juga finansial gitu, pasti bisa. Karena Allah itu udah ngasih kita, orang tua itu ya, kita tuh dikasih anak. Kalau Bunda nih misalkan parentingnya apa sih gitu kan. Enggak, karena saya tuh sadar bahwa saya tuh orang tua, Allah itu udah ngasih saya anak, saya dijadikan seorang ibu nih sama Allah, dititipin anak amanah ya, beserta toolsnya gitu, beserta dengan toolsnya. Kenapa makanya Bunda selalu beranggapan bahwa Bunda adalah guru terbaik buat anak-anak Bunda. Tidak ada yang lebih daripada Bunda untuk mengajarkan anak-anak Bunda. Itu pendapat Bunda. Walaupun sebenarnya Bunda masih kurang ilmu banget ya, dan itu tetap belajar gitu. Tapi tetap harus yakin, ya sing penting yakin bahwa Allah itu ngamanahin saya jadi orang tua, beserta dengan toolsnya. Jadi anak serumit apapun, mungkin sebermasalah apapun di luar, sebenarnya jalan keluar dan solusinya cuma siapa? Orang tuanya kita. Kita harus banyak berkaca, harus banyak introspeksi diri. Kok anak saya bisa begini ya? Kan nggak mungkin tiba-tiba dia bandel, nggak mungkin bukan bandel ya, nggak mungkin nanti dia tiba-tiba berbohong, atau dia tiba-tiba pacaran, atau dia tiba-tiba melakukan hal-hal maksiat yang nggak baik. Nggak mungkin tiba-tiba. Semua itu kan karena proses olah asuh gitu yang kurang tepat, mungkin gitu. Kurang perhatiannya atau pergaulannya jadi diperhatikan. Sebenarnya ya parenting terbaik itu ya kita sebagai orang tua paling tahu lah gimana cara ngetrit anak kita gitu kan. Jadi sebenarnya gak usah nanya orang lain gimana jadi kita jadi mendidik anak sendiri, ya kamu orang tuanya ya harusnya udah tahu gitu. Iya, harus harus banyak ngaca gitu, harus banyak bercermin gitu. Karena ya itu tadi, anak itu gimana kita sebagai orang tua. Dan kita paling tahu lah, misalkan anak saya mau dijadikan seorang leader pemimpin untuk umat, ya harus prepare-nya juga nggak main-main dong gitu kan. Mau untuk umat, untuk masa depan umat ke depannya, berarti kan kita memprepare-nya kan untuk cakupannya luas gitu. Benar. Gitu. Jadi nggak cuman Bunda itu mendidik anak-anak Bunda bukan hanya sekedar buat nanti lulus SMA, kemudian kuliah, S1, S2, S3, kemudian kerja atau buka perusahaan, that's it. Enggak sependek itu cita-cita Bunda gitu. Enggak gitu. Bagaimana caranya supaya ketika Bunda udah enggak ada pun Ijaz dan adik-adik Ijaz dan juga keturunan Bunda sama Ayah tuh bisa jaga itu gitu, bisa jaga hal-hal yang sudah kita tanemin ke kalian. Bagaimana caranya ya sudah, jaga anak keturunanmu dari siksa api neraka. Itu yang jadi poin utamanya sih dari Bunda sama Ayah. Oke, Masya Allah. Kita sudah dengar pendapat dari bundanya Ijaz ya. Kayak tadi sebenarnya tetap harus mengejar akhirat, tapi jangan lupa juga dengan dunia. Begitu juga sebaliknya. Dan juga perhatikan pergaulan dan juga parentingnya juga. Pola asuh sama circle-nya. Pola asuh dan circle-nya gitu. Oke, sekarang Ijaz punya pertanyaan buat Ayah. Oke. Pertanyaannya Ayah ya.
Apa pandangan ayah tentang orang yang belajar untuk akhirat tanpa mikirin dunianya? Gimana? Sebelum lanjut, podcast ini disponsori oleh mikrofon sendok ya. Gimana tadi? Jadi pertanyaannya tadi, apa pandangan ayah tentang orang yang belajar untuk akhirat tanpa mikirin dunianya? Belajar akhirat tanpa mikirin dunia. Oke, tadi sedikit menanggapi dulu ya. Memang idealnya memang Muslim itu harus punya semua gitu ya, harus kaya, harus pinter, harus soleh gitu kan. Iya. Harus semuanya, idealnya seperti itu. Karena apalagi kita bicara soal soal peradaban Islam seperti itu kan. Kemudian dakwah, jihad saja kan di dalam Al-Quran itu dalam 2 hal gitu ya. Bi amwalikum wa anfusikum, bahkan harta disebutkan duluan sebelum jiwa gitu. Jadi memang berjihad itu harus dengan harta dan jiwa raga. Tapi harta disebutkan duluan gitu. Berarti kan harta itu penting. Iya. Jadi memang ya betul, Muslim harus kaya. Idealnya seperti itu. Walaupun memang di sisi lain kita juga hidup di dunia yang tidak ideal. Seperti itu. Yang tidak adil. Ya. Yang akhirnya kita lihat saat ini Muslim ini ya masing-masing orang mempunyai cara masing-masing untuk berbuat baik gitu. Mempunyai cara beramal soleh masing-masing gitu. Ada yang memang dia berbisnis misalkan, kemudian dengan kedermawanannya dia berjihad dengan harta seperti itu. Ada juga yang memang dia mengabdikan diri gitu kan ya, mengabdikan diri untuk dakwah, untuk berkontribusi di misalkan di perkumpulan atau organisasi seperti itu Muslim yang kepentingannya untuk dakwah seperti itu. Jadi memang kita saat ini hidup di dunia yang tidak ideal iya, seperti benar. itu. Tetapi tetap kita harus mempunyai cita-cita yang besar. Jangan merasa cukup atau terlalu realistis gitu. Tetap kita harus punya idealis, harus punya idealis gitu ya, harus punya idealisme. Tetapi kita menarik realistis itu supaya kita tetap bisa pegang seperti itu. Nah, terkait tadi ada juga, karena memang tadi menyinggung soal belajar juga kan ya, karena podcast kita juga untuk anak-anak remaja. Nah, ada juga hadis yang memang perlu kita kita perhatikan gitu ya. Bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencari ridho Allah gitu kan, tetapi dia mencari ilmunya hanya untuk mendapatkan dunia. Ini ancamannya berat gitu ya. Iya. Maka dia tidak akan mencium baunya surga. Serem juga ya. Ya gitu. Gak bisa mencium bau surga, bayang. Padahal aroma surga itu bisa dicium berapa jauhnya gitu ya. Tapi dia tidak bisa mencium bau surga. Nah, perlu digarisbawahi di sini, ini hadis tentang kalau di dalam pola didik Rasulullah itu ada namanya targhib wa tarhib gitu, motivasi dan ancaman. Jadi kalau di sana mungkin masih ada berdebat soal kita harus melarang atau jangan melarang. Nah, itu di dalam pendidikan Islam sebetulnya bukan hanya harus ada perintah dan larangan, justru harus ada motivasi dan ancaman juga, gitu. Tetapi seperti apa motivasi yang layak dalam mendidik, kemudian ancaman seperti apa yang dibolehkan dan yang diharuskan, bahkan itu dibahas semuanya di dalam di dalam kitab-kitab parenting Islam sebetulnya. Targhib wa tarhib, ada bukunya khusus, kitabnya yang berjilid-jilid tuh. Seperti itu. Nah, hadis itu jadi maksudnya hadis itu bukan soal pilihan
atau hukum gitu. Kita tidak bisa menghukumi langsung gitu ya. Berarti kalau belajar agama ya gak usah Ngejar dunia. Gak usah ngejar dunia Ya. gitu. Biarin aja dunia mah nanti juga nyamperin gitu. Atau misalkan ya kita fokus memang di akhirat aja gitu. Nah, sebaliknya ada juga yang ngejar dunia tapi akhiratnya ditinggalin gitu. Ya tidak seperti itu kan gitu. Jadi memang tadi ada motivasi dan ancaman seperti itu. Nah, jadi hadis ini bukan tadi ya, bukan untuk pilihan gitu, untuk memilih salah satu bukan. Bukan Tapi pilihan ya. Ancaman untuk orang yang menuntut ilmu tetapi niatnya untuk mengejar dunia. Berarti ini tentang niat kan? Tentang niat Bukan sebenarnya, soal hukum. bukan hukum. Nah, Iya. bukan, tetapi niatnya. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, gitu ya. Kalau yang dicari itu adalah ilmu akhirat, pastinya itu mutlak, itu harus karena Allah, gitu kan. Kalau tidak karena Allah, misalkan dia menjadi ustadz, misalkan atau menghafal Quran agar disebut hafid, atau dia belajar akhirat agar disebut orang alim seperti itu. Iya. Itu kan ancamannya berat lagi. Ancaman juga. Bahkan menjadi salah satu orang yang pertama kali masuk neraka. Yang 3 orang itu kan? Yang 3 orang itu 3 ada orang. di masih di kitab yang sama. 3 orang atau 3 kelompok yang paling pertama masuk Surga. Masuk neraka. Gitu. Ternyata yang pertama orang yang ahli jihad, kemudian ahli ilmu dan ahli sedekah yang Ahli ketiga. sedekah, iya. Gitu. Bahkan dijelaskan masuk nerakanya seperti apa gitu kan. Dan sebenarnya sama kayak hadis yang pertama tadi yang tidak bakal mencium bau surga. Nah, karena itu niat. Relate-nya. Jadi maksud kenapa? Ya tidak mungkin dia mencium bau surga kalau sudah di neraka kan. Nah, iya benar lah. Itu relate makanya. Makanya sebenarnya kita fokusnya pada ikhtiar sih ya. Karena kita tuh jadi kaya dalam konotasi Islam itu bukan kaya dalam konotasi orang-orang kapitalis ya. Karena it's very different things gitu. Karena kaya dalam seorang muslim kaya itu dia akan menggunakan hartanya tuh untuk dakwah, akan untuk kepentingan umat. Beda dengan orang kapitalis ya, dia akan menggunakan bahkan tidak ragu untuk menggunakan agama untuk kepentingan dia sendiri. Makanya itulah pentingnya kenapa kita memahami konsep kaya dalam Islam tidak seperti itu. Karena ini soal mental. Kaya, miskin soal mental. Ada kok orang kaya secara harta, dia banyak, tapi dia mentalnya miskin, merasa kurang terus ya, makanya korupsi kan gitu. Ada juga orang yang secara harta dia mungkin kurang, tapi dia punya mental kaya. Apa contohnya? Contoh nih. Jadi walaupun dia sebenarnya kekurangan secara finansial, tapi karena dia punya mental kaya, ya, dia tidak berhenti berusaha. Karena itu yang Rasul ajarkan ke kita adalah tentang proses, tentang ikhtiar gitu. Ikhtiar imannya harus maksimal, ikhtiar secara usahanya juga harus maksimal gitu. Karena para sahabat Rasul dan para sahabat itu mencontohkan ke kita, mengajarkan ke kita bahwa kita gak boleh stop untuk berusaha. Lihat gimana dong Thalha bin Ubaidillah kan lagi di perang Uhud, mungkin dia juga tahu. Dahsyatnya ngelindungin Rasul tuh sampai dahsyat sampai puluhan 90 sekian ya tusukan, tapi beliau tuh masih tetap fight gitu. Dan bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dia tidak membawa apapun, dia tidak minta-minta tuh sama orang lain, kasihan dong aku nggak punya apa-apa, enggak begitu gitu. Bahkan ditawarin, so, kamu mau yang mana, mau rumah yang mana, bahkan istri yang mana, enggak. Abdurrahman bin Auf dengan so proudnya dia bangga karena dia seorang muslim, dia hanya minta tunjukin dia di mana di pasar. Karena itu seorang muslim itu tidak boleh minta-minta gitu. Dan sekarang itu banyak banget, bahkan yang itu sebenarnya bunda tuh kenapa pingin ijaz itu ya, anak-anak bunda dan anak-anak didik bunda itu harus betul-betul mereka paham gitu. So kamu tuh harus berusaha, harus berkarya, harus maksimal. Jangan ngerasa udah belajar menghafal sekian juz udah ngerasa berusaha, atau ngerasa belajar udah segitu aku mau udah berusahamu tuh udah sampai mana sih gitu. Karena konsep berusaha ikhtiar untuk dalam Islam itu yang ada endingnya, benar-benar sampai titik darah penghabisan, sampai ngapa-ngapa, sampai jungkir balik kalau perlu gitu kan. Memang harus seperti itu fight-nya kita. Bagaimana kamu tuh anak-anak muda sekarang tuh justru harus jadi anak muda yang soleh. Solehnya gak usah nanggung, pintarnya jangan nanggung, kayaknya jangan nanggung gitu. Kenapa? Supaya nanti pinginnya harapan bunda gitu ya ke depannya gitu.
gak usah lagi deh kita mau bikin masjid minta sumbangan gak usah kayak gitu. Malah kepengennya tuh nanti anak-anak muda tuh harusnya sok mana nih masjid yang butuh dibangun, datang ke saya bangun gitu. Pengen tuh kayak gitu. Jadi punya mental tuh mental orang kaya, mental yang selalu ingin terus berkembang gitu. Karena memang apa ya, kita kekurangan mental itu sekarang. Di mana-mana bayangin aja, anak kuliah aja, bahkan sudah menikah pun dia nggak segen loh minta tolong sama orang tuanya, gitu. Ya. Minta tolong secara finansial itu harusnya malu, gitu. Karena sebenarnya orang tua kalian itu sebenarnya untuk laki-laki ya. Anak laki-laki tuh hanya kita tuh punya kewajiban sampai kamu balik aja. Setelah balik itu tanggung jawab kamu seharusnya. Kita nggak punya kewajiban kok buat harus kuliahin kamu. No, kita nggak punya kewajiban itu. Kalau kita mau kuliahin kamu, kalau kita nyekolahin kamu, kalau kita support fasilitasin kebutuhan kamu, itu karena semata-mata kebaikan kita, rasa sayang kita. Rasa kasihan. Iya, rasa sayang kita, kasihan kita ke kalian gitu sebagai anak untuk oh ya, sok kita fasilitasin. Tapi itu bukan hak kalian untuk meminta lagi. Karena hak kalian sudah selesai di usia ketika balik gitu. Ketika balik amdan untuk orang tua sebenarnya. Untuk anak laki-laki ya. Untuk yang laki-laki. Kalau cewek mah beda. Kalau perempuan kan kalau udah nikah gitu. Kalau laki-laki udah nikah juga kan sama laki-laki juga sama suaminya di nafkahin. Iya, harus kalau laki-laki kan, kalau anak perempuan kan beda. Masih bisa kita support sampai dia menikah. Kita berikan tanggung jawab kepada suaminya. Kalau anak laki-laki enggak. Makanya bagaimana caranya? Kita sebagai orang tua juga harus mulai merubah nih pola asuhnya. Jangan sampai kita salah pola asuh, jangan sampai kita salah nempatin circle anak-anak kita gitu. Karena ya salah caranya salah hasilnya. Kayak kita mau bikin pizza tapi pakai adonannya cireng atau cimol, gak bakal jadi pizza gitu kan. Jadi harus betul-betul paham sebagai orang tua, paham ilmunya. Belajar. Karena jadi orang tua itu adalah sekolah yang gak ada endingnya, gak ada habisnya. Anak kita itu gimana kita? Kamu mau jadiin Nasrani, Yahudi ataupun jadikan taat sekalipun ya, itu bisa. Karena sebenarnya Allah itu sudah memberikan kita tools sebagai orang tua. Udah packaging sebenarnya sudah satu paket, tinggal kitanya mau nggak sih ikhtiar belajar gitu. Intinya mah satu kan, ilmu gitu aja. Ilmu sebagai orang tua, dan kamu sebagai anak, kamu sebagai seorang anak seperti apa? Seperti itu. Terus kemudian tadi ada pertanyaan ikhtiar atau usaha itu seperti apa sih, sampai gimana sih? Nah, ini ada sampai balance-nya ya. Ada yang menarik itu sampai harus gimana sih gitu berusahanya. Nah, jadi biar nggak berat sebelah ya, gitu. Ada kisah menarik gitu ya, seorang guru sama murid gitu ya. Nah, muridnya nanya sama guru, nanya yang pertanyaan tadi. Kita ini kan banyak tuh ya di dalam dalil itu mastatoktum gitu ya, semampumu. Jadi jalankan agama itu semampu kita. Nah, semampu kita itu segimana? Ukurannya segimana? Akhirnya guru ini ngajak ke muridnya ke suatu lapangan. Kamu kelilingi lapangan ini. Berapa kali? Kelilingin aja. Kalau saya belum bilang berhenti, terus keliling. Jadi si murid itu keliling. Terus sampai 10 kali, 20 kali terus. Sampai udah belum terus katanya. Terus sampai dia kecapean. Terus dia udah kecapean banget tuh. Masih bisa lari nggak? Bisa, terus. Sampai dia nggak bisa lari, tapi masih bisa jalan terus. Sampai dia mau pingsan. Terus saya udah nggak kuat lagi. Gak bisa gerak lagi, udah gemetaran. Tangan, kaki, badan udah gemetaran. Nah, seperti itulah Mas Toto itu. Jadi semampumu itu sudah sampai kita benar-benar gak bisa limitnya, sudah gak bisa maju lagi gitu, gak bisa berusaha. Ini kadang banyak anak sekarang kan, aku tuh udah berusaha kok belajar, aku tuh udah berusaha. Ya berusaha kamu tuh segimana gitu. Orang tua juga sama nih, aku udah berusaha kok buat didik anak aku udah berusaha kok buat ngajarin anak aku, untuk dampingin anak aku. Ya tapi permasalahan udah sampai mana berusahanya. Karena didik anak itu gak cukup dengan duit ya. Harus siap, namanya kita jadi orang tua tuh harus siap secara mental, waktu, fisik, dan secara kita harus siap buat belajar gitu. Makanya berusahanya mana? Ya kalau lihatlah sudahlah bagaimana seorang Khalid bin Walid, kenapa dibilang pedang Allah yang terhunus? Dia itu kalau sudah kebuka pedangnya itu sudah keluar di sarungnya, berarti dia harus menang. Apakah dibilang wah Khalid bin Walid ini sombong nih? Ya bukan sombong, emang harus begitu, orang muslim harus begitu. Dia harus mengeluarkan
harus mengeluarkan maksimal dari dia bisa gitu. Ada kan ahli perang, jadi ahli strategi perang, jadi yang terbaik lah di sana seperti Khalid bin Walid gitu kan. Karena makanya kenapa Bunda selalu bilang kamu harus jadi ahli di bidang kamu, jangan nanggung, harus maksimal dan harus jadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan mimpi besar itu bukan sombong ya. Jadi orang bilang wah terlalu berlebihan misalkan gitu kan, enggak gitu. Kita harus punya mimpi besar karena mimpi besar bagaimana kita bisa menyebarkan mimpi besar tujuan Islam itu kan apa sih? Menyebarkan bagaimana Islam rahmatan lil alamin, bahwa ya itulah tujuan kita gitu. Bagaimana caranya supaya maksimal, pol-polan berusaha itulah kita harus. Ya bagaimana atuh Rasul ketika lagi hijrah, para sahabat lagi hijrah, yang tadinya mereka punya segalanya tiba-tiba cuma baju yang di badan doang gitu kan. It's not easy sebenarnya, tapi itu muslim itu pantang menyerah, nggak mau apapun yang terjadi, apapun halangannya, pokoknya harus yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata dan janji Rasul tuh nggak mungkin bohong. Ya. Jadi pasti kenapa harus sampai segimana berusahanya sampai kamu udah nggak bisa napas lagi gitu, sampai mati gitu. Karena memang seperti itu yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat. Tidak ada menyerah. Thalha bin Ubaidillah, sahabat Hamzah gitu kan, beliau ya itu yang terdekat itulah. Kalau misalkan itu mah kejauhan gitu, seperti Asy-Syahid Yahya Sinwar, terakhir gimana epiknya banget kan, terakhir udah ya luka, udah ya dia juga nggak berdaya, dia istilah tuh dalam momen terakhirnya nanti dia masih sanggup untuk melemparkan kayu ke drone ya. Itu apa sih sebenarnya tujuan dia? Harusnya kan aduh udah luka-luka udah deh nyerah udah, atau malah harusnya aduh ampun enggak, tapi kan enggak kan gitu kan, atau pura-pura mati gitu, atau udahlah gue mati aja, nggak kayak gitu kan ya. Kalau Ijaz kayaknya gitu jangan dong. Kan seorang Yahya Sinwar itu mengaplikasikan apa yang Rasul dan para sahabat itu ajarkan, bahwa kita sebagai muslim harus fight sampai titik darah penghabisan, nggak pakai lidah, nggak pakai aduh tapi kumaha ya, aduh nggak ada aduh-aduhan, udah aja fight, berusaha jadi yang terbaik. Itu kan kalau Bunda nggak ngebayangin itu gimana coba, dia udah terluka, ada drone di depan dia yang bisa nembak kepala dia gitu kapan aja anytime, dia masih sempat untuk bisa melemparkan kayu. Itu sebagai tanda perlawanan buat dia. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dia perjuangkan adalah sebuah kebenaran. Dan kalau kita seorang muslim, kalau udah yakin kita benar, jalan terus, jangan mundur apapun itu. Alasannya nggak ada tapi, nggak ada nanti. Muslim harus seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Apa? Ayo Bunda, ada tadi soal ini ya, soal kaya ya, karena kan tema kita soal kaya. Ya. Kemarin lihat-lihat di Facebook gitu ya, ada sebuah momen di mana Bill Gates jadi pembicara, kemudian ditanya oleh seseorang. Nah, suatu ketika Bill Gates ditanya Anda itu yang sudah menjadi orang terkaya di dunia gitu, mau nggak kalau anakmu yang perempuan itu dinikahi sama orang miskin, katanya gitu. Nah, kemudian Bill Gates menjawab dengan panjang lebar gitu ya. Jawabannya pasti nggak mau kan ya? Iyalah. Cuma dengan sedikit ngeles dulu baru ngomong nggak mau. Ngejelasin yang unik penjelasannya gitu. Ternyata sudut pandang Bill Gates tentang kaya gitu. Jadi kaya miskin itu bukan soal duit, katanya gitu. Ada orang kaya gak punya duit, ada juga orang miskin yang banyak duit. Ternyata gitu. Gimana contohnya? Kalau orang kaya itu pasti akan mempunyai skill untuk memperkaya orang lain. Kalau orang miskin dia tidak akan menjadi kaya. Cuman bisa. Contohnya gimana? Tapi ada orang miskin, katanya tadi orang miskin yang banyak duit. Itu gimana? Misalkan orang yang menang lotre atau orang yang judi online kan menang tuh banyak. Tapi biasanya lihat orang yang seperti itu kan hanya beberapa hari aja, bahkan mungkin 1 hari langsung habis itu miskin lagi kan? Miskin gitu. Lagi. Nah, berarti miskin. Itu miskin. Jadi sebenarnya orang miskin yang banyak duit kayak gitu. Tapi ada juga orang kaya yang bokeh. Jadi orang kaya yang bokeh. Misalkan contoh pengusaha, kan nggak semua pengusaha banyak duit kan?
Iyalah, Ketika dia menginvestkan uangnya kan ke Iya. perusahaan bisa dia. bisa sampai menolakkan rekeningnya gitu kan misalkan gitu. Tetapi jiwa dia kaya karena apa namanya dia usaha sampai maksimal kan seperti itu. Jadi kaya dan miskin itu bukan soal duit kata Bill Gates. Kata Bill Gates. Kaya miskin itu soal mindset. Soal mindset. Kaya dan miskin itu soal mindset. Jadi kamu karena kaya miskin itu pilihan. Jadi nggak ada tuh orang aku mah miskin ya gimana ya, kalau emang lu miskin lu kerja gitu, lu gerak gitu. Jangan mintanya dikasih mulu, kasih mulu, minjem lagi capek kan gitu kan. Jadi harus mulai merubah mindset kita menjadi mindset seorang pemenang. Karena gini loh Jas, gini ya. Bisnis, ibadah ya, itu dakwah itu bukan, dan keluarga gitu ya, itu bukan hal yang harus dibentur-benturkan. Ya, kamu nggak boleh. Dah aku mah fokus ibadah, jadi aku nggak bisa bisnis, jadi aku nggak bisa menafkahi keluarga aku, nggak bisa kayak gitu. Itu jangan bikin alasan. Karena apa? Seorang muslim itu ya kamu itu secara bisnis berjalan, keluarga berjalan, dan kewajiban kamu sebagai seorang hamba pun harus berjalan gitu. Karena memang harus seperti itu. Jadi nggak boleh terlalu banyak excuse lah, jangan banyak ngeluh. Gitu. Jalanin aja gitu, kita mah harus jalanin dengan maksimal. Kita punya visi besar, kita punya caranya. Terus belajar. Tadi segala sesuatu tuh dengan apa sih? Dengan ilmu. Karena nggak ada hal yang nggak bisa di dunia ini. Semua itu Allah itu udah ngasih kita, diciptakan sebagai, atau dibilang juga khairu ummah, atau dibilangnya juga ciptaan yang terbaik ya, sempurna. Masa sih Allah itu udah ngasih kita apa ya, di labeling sama Allah, labeling sebagai aduh kamu tuh yang ciptaan aku yang sempurna, sebagai umat terbaik. Masa kita mau mengunderestimate diri kita serendah itu? Aku mah udah nggak bisa. Jadi gini, harus punya mental, kalaupun memang belum bisa, aku belum bisa tapi aku bisa belajar. Jadi kenapa makanya Jess kalau paham kenapa kalau Bunda tuh paling sebel kalau udah kamu nggak bisa, jangan ngomong nggak bisa, belajar dulu, usaha dulu, udah sampai mana usahanya gitu kan. Karena memang kelak di dunia nyata ketika Bunda sama Ayah udah nggak ada, ya Ijaz akan merasakan, anak-anak Bunda pun akan merasakan bahwa dunia nyata di luar sana itu tidak seideal yang kalian pikirkan. Makanya kalau kamu berpikir orang tua saya kok nggak ngertiin saya, kok si Bunda tehnya meni galak pisan gitu ya, kok si Bunda tehnya meni maksa, meni kejam gitu ya gitu misalnya gitu kan. Ijaz gak suka, pengennya rebahan, pengennya nonton, pengennya main game dan sebagainya, tapi kok sama Bunda malah belajar. Terus Bunda Ijaz pengennya kayak teman-teman Ijaz lah, bisa jajan, bisa apa, tapi malah kalau mau jajan lo kerja gitu kan. Kenapa? Ijaz akan merasakan bahwa ya kalau kamu ngerasa orang tua kamu tidak ideal ya, maka ketahuilah satu hal, bahwa dunia di luar sana akan lebih sangat tidak ideal dibanding orang tua kamu sekarang. Kami itu mengajarkan apa yang kami tahu, yang sudah kami lalui, agar anak-anak kami mendapatkan kehidupan yang berbeda di masa depan. Bukan lebih baik. Bunda sama Ayah nggak mau kamu lebih baik daripada kami. Tapi kami, Bunda sama Ayah pengen anak-anak Bunda itu berbeda dari kita berdua. Versi kita yang berbeda. Bukan versi Bunda sama Ayah yang lebih baik, bukan. Tapi Bunda pengen Ijaz dan anak-anak Bunda menjadi versi yang berbeda daripada kami sebagai orang tua. Karena kami sebagai orang tua penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan kesalahan. Maka itu kami mendidik kalian dengan cara seperti maunya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho gitu kan. Karena kita cari apa sih hidup? Cuma cari ridho Allah kan. Kita nggak minta yang macam-macam gitu kan. Iya. Makanya kenapa? Jadilah versi seorang muslim yang berbeda seperti maunya Allah. Allah suka ketika kamu taat, ya kamu kerjain. Allah gak suka ketika kamu maksiat, jangan kamu kerjain. Allah pengen kamu jadi seorang pemuda yang ada di barisan depan dalam dakwah Islam, kamu kerjain. Allah gak suka kalau kamu berleha-leha, bermalas-malasan, wasting your time for useless thing, ya jangan lakuin. Gitu. Udah, udah Bun, masa hidup kagak boleh apa nakal dikit? Sekarang pertanyaannya, nakal itu untuk apa? Gitu. Apa fungsi, apa untung buat kamu tuh apa? Apa kamu dengan nakal nambah kaya enggak gitu kan? Nambah pinter kagak? Nambah masalah iya, ya kan? Makanya pahami kenapa Ijaz itu kami Bunda didik, Ayah didik, sok jangan capek buat belajar. Belajar terus dan perhatikan circle. Ya.
Circle itu sangat mempengaruhi. Kamu berteman sama orang yang suka buang-buang waktu, kamu akan jadi orang yang buang-buang waktu. Kalau kamu mau jadi orang yang baik, ya berteman sama orang baik. Maka pola asuh dan circle itu sangat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah pendidikan, hasil dari pendidikan. Makanya tetap kita terus belajar, harus konsisten gitu. Jadi orang tua mah emang capek. Iya juga harus siap. Nanti kamu bakal punya istri, bakal punya anak, ya harus siap. Kamu bakal capek. Dan gak ada yang enak, namanya selama masih hidup pasti capek. Gitu. Ya. Nanti istirahatnya pas di surga. Udah dikubur istirahat itu tidur. Mending kalau dikubur istirahat. Nanti istirahatnya kalau udah menginjak surga baru istirahat. Selama kita masih di dunia tidak ada kata istirahat, semua itu tentang belajar. Tidak ada tentang bersenang-senang, kita hidup tentang bagaimana mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia untuk kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Begitu. Silakan Bapak. Bunda ngomong melulu. Bunda kalau udah ngomong nggak bisa berhenti. Harus ayah yang ngomong. Iya. Gimana? Sudah. Oke, tadi kita sudah dengar pendapat dari ayah, pendapat dari bunda juga, gimana tadi kisah-kisah saudara Nabi. Kenapa diceritainnya saudara-saudara Nabi? Karena kalau diceritain Nabinya, langsung nyerah gitu. Itu mah Nabi, ya kan? Tapi kalau saudara Nabi kan sahabat ya, sahabat Nabi itu ya lebih relate lah ya. Sama-sama baru hijrah, mungkin yang tadinya belum hatinya belum masih kafir gitulah ya, belum tersentuh, akhirnya tersentuh. Nah, jadi ya kan sekarang banyak yang mengkritik, katanya yang dakwah itu buat orang-orang mualaf, padahal sahabat-sahabat itu juga mualaf semua. Sama, sahabat kan mualaf. Perasaan semuanya dari emang ada lahir Islam enggak ada, semua juga mualaf. Ya semuanya juga mualaf ya gitu. Jangan jangan pesimis ketika kita belum bisa apa-apa. Kayaknya sih banyak kan itu mah pembenaran ya. Banyak orang tuh jadiin alasan aja atas kemalasan dia. Iya, karena banyak juga kan, jadi dakwah itu harus siap dulu gitu kan. Harus siap dulu, harus ilmu dulu. Siap dulu. Ya. Kapan dakwahnya gitu Maya? Iya, padahal mah kan alasan aja, emang dia males aja berusaha gitu. Kapan dakwahnya? Ada orang yang gini, dunia mah, duit mah jangan terlalu dicari, harta mah jangan dikejar-kejar gitu kan. Ya kalau menurut bunda nih ya, yang dari pelajaran, ya harus dikejar tuh dunia dan akhirat gitu kan, harus betul-betul maksimal ngejarnya. Biasanya itu jadi omongin sama orang-orang yang banyak alasan aja karena dia males gitu, dia males berusaha lebih. Makanya yang terpenting adalah niat. Niat. Dan niat itu memang satu sisi betul ya, kita harus fokus dalam ikhtiar. Sisi lain kita juga tidak boleh melupakan niat. Dan betul. Niat itu di awal, di tengah, dan di akhir. Yes. Jadi harus niat itu harus dimurojaah. Niat itu harus direview. Nah, makanya kan sekarang sering tuh word of affirmation gitu kan ya, bagaimana afirmasi positif itu bisa membangun, dan itu juga sebetulnya mereview lagi niat sebetulnya gitu. Jadi memang niat. Jadi itu pentingnya niat ya. Karena niat itu benar-benar dalam belajar sama berusaha gitu kan. Jadi gak apa-apa kalau kita kaya gitu kan. Yang penting niatnya sudah ya kepada Allah tadi. Kalau niatnya enggak kepada Allah, maka dia gak bakal mencium baunya surga. Iyalah. Gitu. Jadi kalau kamu kaya, kamu pinter, harta kamu, ilmu kamu pakai untuk dakwah Islam. Kamu pakai untuk perjuangan dakwah Islam. That's the point. Masya Allah. Karena kalau orang Muslim harus seperti itu. Siap. Oke, untuk menutup podcast ini kita tutup dengan kata-kata dari ayah sama bunda. Kata-kata dari bunda dulu. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir jangan dong. Nanti ketemu lagi. Oke, kata-kata dari bunda. Harus jadi pemuda muslim yang kuat, taat, pintar, soleh, kaya, apalagi bermanfaat. Dan semua itu dengan
ilmu. Mana kameranya? Itu. Ilmu. Ya. Yang nonton. Nonton ilmu. Raso. Ngerti kalian? Pasti sambil tiduran ini Ya. scrolling ini. Jadi tolong stop scrollingnya. You wake up ya. Belajar ya. Karena kalau kamu nggak mau belajar, kamu harus siap menikmati sengsaranya karena kebodohan. Gitu. Silakan Gimana, Ayah. Kata-kata terakhirnya. Dari Ayah, apapun yang Ijaz dan teman-teman cari, yang usahakan dan cita-citakan, niatkan semuanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dah gitu. Kata-kata dari Ijaz ya paling, ayo kita menjadi generasi yang bermanfaat, sukses dunia, sukses juga akhirat. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in the next podcast. Bisa nama lagi nggak podcastnya? Nama dong. Udah.